jauhi pikiran miskin, dan bermental selayak orang kaya. Dua orang ayah yang berhasil dari karir masing-masing. Keduanya memperoleh penghasilan yang besar, namun yang satu selalu berjuang dalam hal keuangan, yang satunya lagi belakangan menjadi orang terkaya di Hawaii. Yang satu wafat meninggalkan puluhan dolar di Hawaii, yang satunya wafat meninggalkan puluhan juta dolar bagi keluarga, amal kemanusiaan, dan tempat beribadah. Lantas, bagaimanakah sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin? Simak dan pelajari dari buku Rich Dad and Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki, salah satu buku terlaris di Amerika. Ayah miskin akan mengatakan, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Namun, ayah kaya akan berkata, kekurangan uang juga akar kejahatan. Keduanya mempunyai keinginan yang sama, bukan? Lantas, mengapa salah satunya tidak berkata, ya dia benar, saya menyetujuinya. Ternyata proses memilih jauh lebih berharga dalam jangka panjang daripada semata harus menerima satu sudut pandang. Salah satu alasan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan yang kelas menengah terjerat utang. Semua itu karena uang tidak diajarkan di rumah dan juga tidak di sekolahan. Kebanyakan dari kita belajar tentang uang dari orang tua kita. Jadi, apa yang bisa diajarkan oleh orang tua miskin kepada anak mereka tentang uang? Mereka hanya mengatakan, teruslah bersekolah dan belajarlah yang giat. Sang anak mungkin lulus dengan nilai yang terbaik, tapi dengan sikap dan mental pemikiran keuangan orang miskin. Sekolah setinggi mungkin dan dapatkan gelar yang terbaik. Itulah kebanyakan yang diajarkan dari orang tua yang memiliki pemikiran dan mental keuangan orang miskin. Sayangnya, keuangan tidak diajarkan di sekolah, mungkin hanya sekilas. Sekolah berfokus pada keterampilan akademis dan profesional, bukan keuangan. Ini menjelaskan banker, akuntan, dan bahkan dokter ketika mendapatkan nilai tinggi di sekolahan, tak sedikit dari mereka yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Lantas, apalagi kita yang hanya belajar sekedarnya saja. Bagaimana suatu bangsa bisa bertahan jika kewajiban mengajari anak-anak tentang uang terus diserahkan kepada orang tua yang kebanyakan akan menjadi atau sudah miskin? Ya, mungkin pertanyaan yang tidak disangka. Orang tua miskin akan berkata, saya tidak mampu membelinya. Namun, orang tua bermental kaya akan berkata, bagaimana saya bisa membelinya? Ya, satunya adalah pernyataan dan satunya lagi adalah pertanyaan. Yang satunya melepaskan Anda dari kesulitan dan yang satunya lagi memaksa Anda untuk berpikir. Otak kita akan bekerja sesuai dengan persepsi yang kita katakan. Dengan mengatakan, saya tidak mampu membelinya, maka otak kita akan berhenti bekerja. Sebaliknya jika kita berkata, bagaimana saya membelinya, maka otak Anda diharuskan untuk bekerja. Ya, begitulah. Dengan kita meyakini, saya tidak mampu membelinya, maka itu adalah bentuk dari kemalasan. Mental miskin diajari, belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat kerja. Sedangkan mental kaya akan diajarkan, belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bisa kamu beli. Yang satu mendorong tentang uang dan bisnis di meja makan, sedangkan yang lain melarang membahas topik uang dibahas di meja makan. Yang satunya mengajarkan dalam hal uang, bermainlah secara aman, jangan mengambil resiko. Dan satunya mengajarkan, belajarlah mengelola resiko. Mental miskin mengajari kita membuat resume yang mengesankan agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Namun mental kaya tidak. Mental kaya mengajari kita menulis rencana bisnis dan keuangan yang kuat agar bisa menciptakan pekerjaan. Kita diberi kesempatan untuk bisa mengamati pengaruh pikiran yang berbeda pada setiap hidup seorang. Kita memperhatikan bahwa orang benar-benar membentuk hidup mereka lewat pikiran mereka. Nah, sebagai contoh, mental miskin akan berkata, saya tidak akan pernah kaya, maka ramalan itu akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, mental kaya akan selalu menganggap dirinya kaya. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, saya orang kaya, dan orang kaya tidak melakukan hal ini. Bahkan ketika orang kaya benar-benar bangkrut setelah krisis keuangan yang hebat, dia terus beranggapan dirinya orang kaya. Dia mempertahankan dirinya berkata, ada perbedaan antara menjadi kaya dan menjadi bangkrut. Bangkrut itu sementara, miskin itu selamanya. Kekuatan pikiran kita mungkin tidak pernah diukur atau dihargai. Tapi sebagai anak kecil, kita melihat jelas betapa pentingnya menyadari apa yang dipikirkan dan cara apa untuk mengekspresikan diri. Mental miskin akan selalu memaksa kita untuk belajar keras, meraih gelar, dan mendapatkan pekerjaan yang bagus untuk menghasilkan uang. Nah, sedangkan mental kaya tidak. Mental kaya mendorong kita untuk menjadi kaya, memahami cara kerja uang, dan belajar membuat uang bekerja untuk kita. Oke, perlu diingat kembali, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pertanyaan yang mendasar,
Mengapa kamu ingin kaya? Sebelum kita jawab, kebanyakan orang ketika bekerja akan puas pada saat gajian. Mereka merasa kerja kerasnya sudah terbayarkan dan persis seperti itulah yang dilakukan kebanyakan orang. Ketika mereka ada masalah dengan atasannya, tak sedikit dari mereka akan berhenti bekerja dan mencari pekerjaan yang lain, peluang yang lebih bagus, dan upah yang lebih tinggi. Karena mereka akan berpikir hal itu akan menyelesaikan masalah mereka. Dalam banyak kejadian, kenyataannya tidak demikian. Mereka hanya menunggu kenaikan upah dan berpikir uang yang lebih banyak dapat menyelesaikan masalah mereka. Kebanyakan hanya menerimanya, sebagian besar bekerja lebih keras lagi. Tapi lagi dan lagi mereka menerima upah yang lebih kecil. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, sedang orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Orang miskin dalam hal keuangan kebanyakan kurang amarah. Belajar yang sejati membutuhkan energi, hasrat, dan gairah yang membara. Amarah adalah bagian besar dari rumusan itu, karena gairah adalah kombinasi cinta dan amarah. Bila menyangkut uang, kebanyakan orang ingin main aman dan merasa terjamin. Maka gairah akan hilang dan rasa takut akan mengarahkan mereka. Uang dalam jumlah besar tidak menjamin bisa menyelesaikan masalah mereka. Kebanyakan jika mereka diberi uang yang lebih banyak, maka hanya akan berhutang lebih banyak lagi. Kalau kamu mau bekerja untuk uang, maka teruslah bersekolah. Itu tempat yang bagus untuk melakukannya. Tapi kalau kamu ingin belajar membuat uang bekerja untukmu, maka belajarlah tentang mengelola uang, karena itu tidak diajari di sekolahan. Kenapa kebanyakan orang lebih memilih ingin bekerja untuk uang? Ya, karena itu jauh lebih mudah untuk dilakukan. Terutama kalau rasa takut adalah emosi utamamu saat membahas tentang uang. Ketahuilah bahwa rasa takut akan membuat kebanyakan orang terus bekerja. Takut tidak bisa membayar tagihan, takut dipecat, takut tidak punya uang, dan takut untuk memulai kembali. Belajar membuat uang bekerja untukmu adalah pelajaran seumur hidup. Kebanyakan orang berkuliah selama 4 tahun dan pendidikan mereka berakhir. Kenyataannya, studi tentang uang akan terus berlanjut sampai akhir hidup Anda. Semakin banyak yang kamu ketahui, maka semakin banyak juga yang perlu kamu ketahui. Kebanyakan orang tidak mempelajari hal ini. Mereka bekerja, menerima gaji, membayar pengeluaran, lalu mereka bertanya-tanya, kenapa mereka punya masalah tentang keuangan? Ya, begitulah mereka. Mereka merasa dengan uang yang lebih banyak akan memecahkan masalahnya, dan tidak menyadari kurangnya pendidikan tentang keuanganlah yang menjadi masalah mereka. Maka dari itu, ubahlah pola pikirmu mulai saat ini, maka kamu akan satu langkah lebih maju dari yang lain.